diperkosa dan dibunuh secara keji. Dalam rekonstruksi, tersangka Indra memperagakan bagaimana ia membunuh gadis penjual gorengan secara keji. Dari rekonstruksi ini terkuak perbuatan kejam tersangka. Pelaku sempat panik dan berusaha menghilangkan jejak untuk menyingkirkan jasad gadis penjual gorengan itu dengan cara melempar tubuh korban sejauh 8 hingga 9 meter dari tebing. Kemudian pelaku menyeret korban melalui aliran sungai ke lokasi jasad korban dikuburkan tanpa busana. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memperjelas kronologi kejadian, menguji dan memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka, para saksi, dan barang bukti yang ada di TKP. Mundur. Aman kan sebelah kanan tuh. Aman kan sebelah kanan. Jauh. Kita sudah melaksanakan seluruh rangkaian rekonstruksi dari TKP 1 sampai TKP 8 dan di sini finish ada lengkap semua, ada foto, kemudian ada adegannya kita lengkapi. Korban itu tewasnya di Ya, ada kemungkinan dari terbunuhnya itu bisa dengan cekikan ataupun dengan tali rafia itu. Ya. Setelah ini apa lagi, Nan? Ya, kita akan melengkapi administrasi sebelum nanti kita kirim ke kejaksaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor BTV Delvi Neski dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat sore Delvi, bagaimana jalannya rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan? Apakah ada fakta baru yang ditemukan kepolisian? Ya, Wilson, saat ini saya berada di lokasi di mana tempat TKP awal Nia disekap oleh tersangka. Di belakang saya ini, posisi belakang saya ini adalah batang pohon tempat tersangka itu bersembunyi menunggu Nia yang sedang melalui jalur jalan arah pulang ini, Wilson. Nah, sementara hari ini polisi melakukan rekonstruksi 70 reka. 70 ini adegan yang dilakukan oleh tersangka ini. Dari awal tersangka ini bersama teman-temannya di luar menunggu dan membeli gorengan Nia sampai tersangka ini melihat Nia di mana Nia ini berjalan sendirian berjual gorengan di jalur tempat saya berdiri ini. Nah, setelah dilakukan penyekapan atau disekap Nia, lalu Nia diseret ke sebelah kiri saya ini, diseret dengan mulut disekap, lalu di sinilah lokasi di mana lehernya ini dililit dengan tali rafia, lalu dicekik oleh tersangka dan langsung dibawa ke atas bukit dengan melakukan atau diseret oleh tersangka ini. Setelah dilakukan dan diseret, tersangka lalu melakukan aksi bejatnya, memperkosa korban dan langsung membuang korban dari bukit ke lereng untuk ke bawah, itu sekitar 8 meter jaraknya. Nah, setelah itu baru tersangka ini menyeret korban ini melalui sungai atau aliran sungai ke tempat lokasi di mana korban ini dikubur, Wilson. Baik, Delvi, total ada berapa adegan yang diperagakan oleh pelaku? Dan kalau kita lihat tadi alurnya kan ini cukup panjang. Dalam keadaan kondisi realnya, berapa jam pelaku melakukan aksinya dari adegan pertama sampai dengan adegan terakhir? Ya, dari adegan ini sudah dilakukan 70 adegan. Dari awal sampai tempatnya ini dikubur itu sekitar 3 jam sampai 4 jam dia melakukan aksinya. Sampai dari dia membeli gorengan, menyekap Nia, lalu membunuh Nia itu sampai 3 jam atau 4 jam, Wilson. Baik, Delvi, jika dilihat di belakang Anda, kanan kiri memang adalah pepohonan. Apakah memang ini di sana tidak banyak rumah warga sehingga pada saat pelaku melakukan aksi kejinya ini
Tidak ada teriakan yang didengarkan oleh warga sekitar. Ya, Wilson. Daerah ini permukiman yang rumahnya berjarak. Jadi dari rumah 1 ke rumah 2 itu jaraknya sangat jauh. Nah, di sini posisi di belakang saya ini adalah jalan di mana Nia itu melewati jalur ini setiap harinya menjual gorengan. Nah, jalan ini sangat sepi, tanpa penerangan, tanpa lampu. Apalagi waktu kejadian itu sangat gelap dan hujan deras, Wilson. Dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, Wilson. Baik, setelah kejadian ini adakah mungkin dari pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki fasilitas seperti mungkin penambahan lampu atau perbaikan jalan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali karena pengawasan bisa lebih diketatkan, Delvi? Ya, dari kemarin itu, Wilson, pemerintah sudah adakan ke rumahnya dan lokasi ini. Sampai hari ini pemerintah Padang Pariaman juga membantu untuk mendirikan rumah Nia supaya bagus, karena rumahnya kemarin itu adalah rumah kayu. Nah, menurut pemerintah sendiri kemarin itu memang jalur ini akan diberikan lampu atau penerang jalan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Wilson. Tapi sampai hari ini masih dalam proses mungkin. Begitu, Wilson. Baik, Delvi, dalam rekonstruksi tadi kan pelaku ini bernama Indra sempat menghilang atau bersembunyi. Adakah juga hal tersebut diperagakan oleh pelaku dan kira-kira setelah melakukan pembunuhan seperti apa proses persembunyiannya pelaku ini, Delvi? Ya, dari 70 adegan yang dilakukan rekonstruksi tadi itu belum sampai ke rumah di mana tempat tersangka ini bersembunyi. Nah, hari ini cuma rekornya sampai dia menyekap langsung dibawa ke tempat Nia ini dikubur, Wilson. Baik. Baik, terima kasih Delvi Neski atas informasinya. Kita harapkan semoga tadi bisa menjadi titik terang bagi kepolisian untuk menyelidiki kasus ini dan juga semoga tadi pemerintah daerah bisa lebih memastikan jalan-jalan di sana sehingga jalan-jalan kecil seperti ini bisa diberikan penerangan ataupun mungkin ada penambahan CCTV supaya ketika hal seperti ini terjadi pembongkaran dan juga penyelidikan kepolisian bisa berjalan dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Terima kasih atas informasinya, kontributor BTV Delvi Neski. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah berhasil memulangkan 20 warga negara